Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi al-faizina biridallah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. Al-Quran diturunkan sebagai obat dan juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau seandainya berobat kemana saja gak sembuh-sembuh, kita punya kitab Al-Quran. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Quran, semuanya sudah ada di dalam Al-Quran. Tidak dialpakan masalah dunia dan akhirat, semuanya ada di dalam Al-Quran. Walaupun menurut yang murtad itu hampir 300 ayat katanya harus dihapus. Ada-ada aja itu. Ya, ini lagi kasus juga itu. Ya, tapi orangnya ada di Amerika katanya. Ya, tapi sekarang canggih, bisa dilihat dari YouTube. Ya. Jadi seolah-olah Islam adalah teroris. Yang teroris mah nih bocah-bocah malam Ramadan pada tawuran tuh. Kejadian lagi malam ini. Gimana itu? Di Bitung katanya. Kemarin anak teman saya juga kepalanya bocor. Perang sarung katanya gitu. Jadi ikut-ikutan kayak di daerah sono katanya. Tolong anak bapak ibu ya diikat semuanya malam-malam. Terutama remaja-remaja. Ramadan dikotorin dengan tawuran. Perang sarung katanya Ramadan. Dalamnya celurit. Ya Allah. Semalam kejadian lagi. Bocah-bocah muda bukannya membaca Al-Quran, tadarus, i'tikaf. Apakah itu salah bocah? Tidak 100% salah bocah, salah orang tua. Ya, salah orang tua. Hakul walidi alal waladi ayuhsina ismahu wa adabah. Kewajiban orang tua itu ngasih nama yang baik dan ngajarin adab dan tata krama. Dan juga Al-Quran itu rahmat, rahmatan lil alamin, bagi sekalian alam. Jadi jangan jauh-jauh dari Al-Quran. Al-ayah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyamu junnatun. Puasa itu perisai minan nar, dari neraka. Maka kita tetap selesaikan puasa dengan baik supaya kita benar-benar dijauhkan dari api neraka. Karena kalau ngaji bab neraka, mungkin kita nggak bisa enak makan dan minum. Karena memang sekarang lagi puasa. Ya, nanti enak makan dan minumnya buka. Artinya saking seremnya itu neraka. Itu di dalam kitab Daqaiqul Akhbar. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ublika wal khatimi lima sabaq
wa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Para guru, para kiai, para ulama, para ustaz, para tokoh masyarakat, para aparat pemerintah, dan para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, pejuang-pejuang subuh yang tidak gentar tetap melaksanakan subuh dengan berjamaah. Mudah-mudahan tetap istiqomah sampai akhir hayat. Kalau sudah 40 lewat aja berjamaah terus, sekali saja enggak, ada sesuatu yang hilang di dalam diri. Kalau nggak percaya silahkan. Jangan putus sampai 40 subuh kalau bisa. Ada sesuatu yang kehilangan. Bapak semuanya sudah merasakan? Pasti bangun itu nggak nikmat. Ya Allah, nggak berjamaah subuh. Nggak enak. Nggak enak kalau biasa berjamaah subuhnya, lalu nggak nikmat hidupnya. Ya, makanya kalau pengen nikmat hidupnya, subuh kalau bisa jangan putus berjamaah. Dan subuh ini kan jauh dengan waktu-waktu yang lain. Jauh dengan isya, jauh dengan zuhur. Makanya siapa yang tidak bisa mengerjakan subuh? Siapa coba yang nggak bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah? Kalau maghrib oke lah, kita masih di jalan. Nggak bisa berjamaah maghrib, orang masih di jalan. Asar kita kadang masih di jalan. Mau nyari masjid biar berjamaah nggak bisa. Subuh siapa yang tidak bisa mengerjakan sholat subuh berjamaah? Pasti bisa. Ya, pasti bisa. Jaraknya jauh. Dengan isya jauh, berarti bisa istirahat. Dengan zuhur jauh, cuma memang ada batasnya subuh. Ya, walaupun jauh dengan zuhur, tapi ada batasnya. Itu waktu suruh. Kalau lewat berarti ganti niat. Maka mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah. Subuh ini salah satu sholat yang memang luar biasa, urutan paling pertama. Rasulullah saja dipardukan ya, sholat itu awalnya subuh, bukan zuhur, subuh. Karena nyampe perjalanan Isra Mi'raj itu sampai bumi yaitu subuh, maka langsung sholat. Walaupun tata cara prakteknya memang belum dijelaskan saat itu, tapi yang dipardukan adalah subuh, urutan pertama. Urutan kedua sholat apa? Isya. Kenapa Isya? Isya itu juga sholat yang agak berat. Satu dingin, dua waktu panjang. Kalau nggak buru-buru berjamaah, nggak ada temennya. Nggak ada temennya, nyari coba. Lewat jam 8 aja nggak ada. Ya, nggak ada. Jadi berjamaah ini kalau bisa jangan putus dulu. Pesen sama guru saya itu dipesenin, kalau pengen hidupnya berkah, sholatlah berjamaah. Kalau pengen hidupnya berkah, enak berjamaah. Keutamaannya banyak dibandingkan dengan munfarid. Karena kita butuh pahala-pahala berjamaah. Karena apabila semua pekerjaan dikerjakan dengan berjamaah, maka rahmat Allah turun. Makanya kan kita mah ahlu sunnah wal jamaah. Jadi apa saja berjamaah, coba pekerjaan apa saja kalau berjamaah enak nggak? Enak. Ya, bersih-bersih masjid berjamaah, atau enak, cepet kelar. Makan berjamaah enak nggak? Yang tadinya nggak enak kalau bareng-bareng, enak. Apa saja kalau berjamaah itu enak. Rapat berjamaah enak nggak? Rapat sendirian aja. Ya. Sama kursi doang ya, sama meja, enak nggak? Pokoknya apa saja berjamaah itu enak. Bukber enak nggak?
Enak bukber itu, apalagi bareng-bareng nggak modal. Ya. Ya. Enak. Ya. Sendirian banyak makanan kurang seru. Ya. Makanya rahmat Allah itu turun karena sababiyah berjamaah. Istighosah rame banyak, dari sekian yang hadir pasti ada yang diijabah, kita ikut ke bawah. Coba tawasulan sendirian, la khadrat nabi Fatihah. Tahlil sendirian enak enggak? Ya. Enggak enak. Lah 70.000 sendirian. Apa enggak pengapan itu? Satu jenazah itu 70.000. Nah kalau berjamaah yang hadir 100 saja semalam, ya 100 balikan, udah 100 dikali 100 berapa? 10.000, 7 hari 70.000 pas itkum minan. Jadi berjamaah itu luar biasa. Sholat berjamaah, kita sholatnya pas-pasan ilmunya. Pas-pasan ilmunya, nggak ngerti rukun, syarat rukunnya, nggak ngerti batalnya sholat. Tapi kita rutin berjamaah ke bawah sama yang sah. Tuh, bandingkan sendiri, udah nggak ngerti rukunnya sholat, bacaannya salah lagi, udah resiko sendiri. Makanya usahakan apa saja berjamaah, insya Allah itu rahmat Allah akan. Para jamaah berjuang subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan apa yang diucapkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi itu menjelaskan ucapan Sayyidina Ali. Jadi kata Sayyidina Ali, jadilah engkau hamba Allah di hadapan Allah itu menjadi hamba yang terbaik. Tuh. Jadi kita berlomba-lomba menjadi hamba yang terbaik ini. Apalagi Ramadan, ayo kita bareng-bareng menjadi hamba Allah yang terbaik. Dari sekian yang hadir ini beda-beda di hadapan Allah. Mungkin yang hadir ini lebih mulia daripada yang ceramah di hadapan Allah. Kalau di hadapan makhluk, ya mungkin wih Ustaz Duki, ya undangan di mana-mana. Di hadapan makhluk, kata malaikat Allah dia banyak dosa, ngomong melulu tuh. Ya mana-mana ngomong, makanya banyak dosa. Nah kalau salah yang saya ucapkan dosa, enaknya jamaah diam. Ya masalahnya kalau saya ngomong jamaah ngomong siapa yang dengerin? Nah gitu. Jadi banyak kesalahan ya orang, yaitu banyak dosa dan kesalahan itu dari ucapan. Maka kalau bukan kebenaran yang disampaikan, bahaya. Apalagi disampaikan lalu dia tidak mengerjakan, bahaya. Ngomong sholat subuh jangan putus, sholat subuh jangan putus, saya bangun jam 8, neraka buat saya. Resikonya gitu ya. Makanya saya mah yang standar aja ceramahnya, yang sesuai aja dengan pribadi, daripada mau jihad kayaknya nggak mau demo. Ya, kita doakan besok nggak jadi apa-apa ini. Mungkin sudah pada tahu dari medsos di tanggal 11 April ada apakah dia? Ya, bulan puasa lagi. Kenapa bulan puasa tetap harus ada itu? Oh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kemenangan di bulan suci Ramadan. Kalau saya mah besok haus kayaknya ya. Nah, di istana besok panas-panasan. Ini Miftahul Jannah ada yang mau ikut? Nah, sama mahasiswa tuh, ya panas-panasan kita mau nggak kuat kayaknya nih. Udah bantu doa darah dari masjid ya, supaya negeri kita yang kita cintai ini tidak terjadi apa-apa. Amin ya robbal alamin. Udah bagi-bagi tugas saja, itu urusan para mahasiswa. Kono, ya sampaikan aspirasinya. Kita mau udah tua-tua begini, udah masjid aja, jangan jauh dari masjid.
Walaupun memang ya kita agak lama diijabahnya. Yang cepat itu adalah para pejabat, cepat. Umpama di Trias ini ada tempat maksiat, kalau sama istighosah kadang lama, tapi dengan kebijakan RW insya Allah cepat. Nah RW tinggal tanda tangan doang beres hilang. Nah ini Ustadz zikir, ayo zikir supaya maksiat hilang di Cibitung, lama ya, sampai Ustadz yang muruh tenda biru nggak hilang-hilang ya itu. Tapi dengan tanda tangan pejabat insya Allah cepet itu ya. Makanya penting itu, jangan anti banget sama politik, harus ada ini para ustadz-ustadz yang terjun, karena memang kiai kan terbagi tiga, ada kiai tutur, kiai catur, kiai sembur. Nah, saya masuknya di mana ini? Soalnya kadang nyembur juga ini. Ya, kiai tutur, nah kiai tukang ceramah, weh. Ya, politik nggak ngerti. Ya, cuma yang ngomong doang bisanya, itu kiai tutur, mana-mana ceramah, gimana ceramah. Tuh, harus ada yang menyampaikan kebenaran. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak orang lain itu kepada jalan Allah Subhanahu wa taala dengan hikmah. Itu kiai tutur, isi pengajian, ya, isi taklim, ceramah. Ada kiai catur. Nah ini penting, ini kiai harus terjun ke politik. Yang tadi tuh, coba kalau ada kiai jadi camat, wih enak nggak? Nah, mau berantas maksiat dan tinggal tanda tangan doang, tutup, sodorin, tempelin di tempat maksiat, udah. Ya, lah itu dulu yang lagi ngetren itu apa? Lokalisasi yang mana di Surabaya itu? Apa namanya? Waladolin. Waladolin. Doli ya, emang ya waladolin itu. Lah, kiai-kiai pada istighosah di situ katanya. Bukan hilang, malah pada menor-menor. Ya, bukan hilang. Gimana nih? Kiai-kiai dikumpulin supaya apa? Hilang itu tempat itu, supaya tutup semua. Ya, ini logika dulu ya, logika. Bukannya hilang. Bukan hilang. Ya, padahal itu diistighosah, didoain sama kiai-kiai. Di sini nih letaknya nih. Hanya tanda tangan wali kota beres. Oh, berarti berharga enggak itu? Berharga. Makanya kalau punya anak silahkan ngaji dulu. Kalau sudah ada ilmunya, mau jadi apa saja enak. Karena tidak semuanya jadi kiai yang mondok itu. Ya, nantinya ada jadi personalia. Kalau basic agamanya mantep, pernah pesantren, atau nanti jadi personalia yang soleh. Ya, buka puasa dijamin, Jumat libur. Enak banget ya. Sholat break, berarti 5 kali dalam sehari, break terus kerjanya. Ya. Jadi hasilnya sedikit. Tulisannya juga utamakan keselamatan, tapi utamakan sholat. Di PT-nya utamakan sholat. Mau jadi pedagang karena basicnya pesantren, karena basicnya agama, atau menjadi pedagang soleh, minyak gorengnya nggak diumpetin. Nah, ini mah ulah-ulah para orang-orang yang awalnya nggak mondok ini. Ya, masa Indonesia baldatun thayyibatun begini, sawit banyak, minyak goreng langka. Kan ini ironi kan? Ya, jadi ironi. Masa ngantri minyak goreng di negeri yang subur? Ya, tapi tetap aja bala-bala ada sih. Ya sore juga. Tapi nanya gimana masalah minyak goreng? Ya langka, makanya ini 5.002 ini. Ya, kalau udah naik bala-bala begitu, apa nanti turun? Nggak bakalan. Makanya mulai Ramadan ini bala-bala naik. Lah, nggak bakalan turun. Ya, walaupun minyak gorengnya turun,
itu nggak bakalan turun bala-bala. Ini kesempatan para pembuat bala-bala. Ya. Jadi nyari kesempatan untuk menaikkan bala-bala. Oke, 1000 tapi ukurannya kecil. Ya, itu maaf bagi para penjual bala-bala. Ya. Ini manfaatkan dengan baik bulan berkah. Makanya Ramadan apa yang nggak laku? Saking bulan berkahnya, apa yang nggak laku di bulan Ramadan? Semuanya laku. Timun suri kalau di bulan biasa nggak dilirik, Ramadan dicari, bener gak? Coba Syawal, ini murah ini, nanti bulan Syawal, ya, yang sekarang itu masih mahal 15.000, Syawal goceng, gak ada yang mau. Masya Allah, Allah Subhanahu Wa Taala berikan keberkahan. Apa yang nggak laku? Ya, semua bengkel, wow, di bulan Ramadan bengkel ramai. Apalagi sekarang dibebasin pulang kampung. Woi, pada nyerpis motor, bener nggak? Nyerpis mobil, bersiap-siap mau pulang kampung. Berkah itu bengkel motor. Ya, makanya kelonggaran ini luar biasa. Makanya nanti Miftahul Jannah sholat idnya sepi. Ya. Pada pulang kampung semuanya, ayo kita longgar pulang yuk. Ya. Walaupun memang harus booster apa itu. Ya, booster. Giliran di Mandalika nggak pakai booster, benar nggak? Pakainya si Rara. Kenal nggak si Rara? Iya, itu luar biasa, sakti banget bisa ngusir. Hujan bisa diusir. Kiai kalah itu sama si Rara. Teng. Iya, nggak hujan. Wih, yang dari Nangis semua sih, masya Allah, orang hebat banget itu orang. Teng, langsung viral di medsos. Itu kebenaran aja nampuin panci. Ya, itu teng. Kalau di kita mah biasa ngarak kucing ya. Ya itu, mungkin kalau saat itu ngarak kucing viral juga itu. Ya, karena kucing kan nggak doyan mandi. Ya, jadi nggak bakalan turun. Nah, kok ngasih tahu ilmunya saya? Jadi luar biasa. Kembali lagi ya. Jadi ucapan Sayyidina Ali begini, kalau di hadapan Allah jadilah ya hamba Allah yang terbaik. Kita berlomba-lomba ini ya menjadi hamba Allah yang terbaik. Tapi kalau di hadapan manusia mah biasa-biasa saja lah. Ya. Kalau di hadapan manusia mah kalau bisa menjadi hamba yang terburuk lah. Ya, jangan merasa paling apa-ngapain, udah hamba yang paling buruk aja udah. Tapi kalau di hadapan Allah kita harus menjadi hamba yang terbaik. Ya, karena di dalam Al-Qur'an itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang mulia mah di hadapan Allah itu yang paling takwa. Paling takwa, bukan yang kaya, bukan yang jabatannya tinggi, bukan. Yang paling nurut maring Allah Subhanahu wa taala, yang paling wedi maring Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah tidak melihat rupamu, pakaianmu, jabatanmu, pakaian kulit. Walakin yang nuru ila qulubikum. Yang dilihat Allah adalah hatimu yang bertakwa kepadanya. Makanya mudah-mudahan kita menjadi golongan yang bertakwa. Karena tujuan puasa itu kan apa itu? La'allakum tattaqun. Ya menawa-menawa kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu. Sehingga ini dijelaskan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apabila kita berjumpa dengan seseorang maka lihatlah keunggulannya. Karena setiap orang itu mempunyai kelebihan. Enggak sama kelebihannya, enggak. Makanya kalau berjumpa dengan seseorang, lihatlah kelebihan dia. Jangan kekurangan. Ini menunjukkan akhlak juga, karena akhlak mah penting. Makanya akhlak dulu baru ilmu. Apalah artinya ilmu banyak enggak ada akhlaknya?
Ilmu sedikit, akhlaknya tinggi, mulia, insya Allah ya akan ke bawah mulia kita. Akhlak ini penting, akhlak kepada kedua orang tua, akhlak kepada guru, akhlak kepada yang lebih tua. Ini dalam Islam itu diatur. Makanya hampir sebagian ya dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa menyentuh kepada ya semuanya, semua golongan, salah satunya adalah dengan akhlak. Nah, kepada non muslim nanti juga akan dijelaskan. Ya. Makanya banyak yang tersentuh dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang Yahudi, Nasrani banyak yang tersentuh dengan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin semua sudah mempelajari perjalanan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana banyak yang masuk Islam itu. Ya. Hampir itu sebagian itu melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya baik. Maka dilanjutkan oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani, bagaimana kalau seandainya kita berjumpa dengan anak kecil, bocah, bertemu dengan bocah kecil, kita harus katakan bahwasannya dia itu baru kemarin lahir, dosanya belum banyak, dosanya belum banyak. Bandingkan dengan diri kita malah lahir duluan, dosanya banyak. Tuh. Jadi melihat bocah kecil, lihat keunggulannya, lihat kelebihannya. Apa keunggulan bocah kecil? Masih kecil, belum punya dosa. Maka kita hormati bocah. Masya Allah, ya, akhlak luar biasa. Apalagi kepada Gus, anaknya Kiai. Anaknya Kiai itu kalau bisa muliakan. Padahal mah belum bisa baca Quran, belum bisa baca kitab, masih kecil. Tapi di dalam kitab Ta'alim Muta'alim itu diajarkan, tetap harus memuliakan ahli-ahlinya, walaupun belum ngerti apa-apa. Makanya nanti kalau pulang kampung ketemu anak kiai di kampung, cium tangannya, walaupun masih kecil bocah. Itu pernah kejadian dikisahkan di dalam kitab Ta'alim Muta'alim itu, lagi kiai-kiai, lagi ulama-ulama lagi ngumpul, tiba-tiba berdiri salah seorang ulama besar. Orang pada kaget, ada siapa ini berdiri? Ya, ternyata dilihat ada anaknya ulama lagi nengok pengajian. Padahal lagi nengok doang, berdiri ulama besar. Akhirnya apa? Ketika berdiri, bocah pergi lagi, duduk, ditanya kok berdiri? Tadi ada anak ulama. Itu setingkat ulama besar berdiri, ada anak kiai, ada anak ulama. Masya Allah. Kalau pengen ilmunya manfaat. Ini kalau kita ngaji kitab Ta'alim Muta'alim, banyak yang harus kita terapkan. Wabil khusus untuk anak kita yang lagi tahap pendidikan. Ini perlu diterapkan kitab Ta'alim Muta'alim, karena akhlak. Ya, ilmu bisa didapat itu. Salah satunya akhlak kepada guru, akhlak kepada kiai, akhlak kepada ulama. Jangan mengandalkan ngaji saja, bilangin gitu. Nanti kalau ada kita bilangin di sono. Ya, takdimlah sama kiai, takdimlah sama ulama. Insya Allah ilmunya berkah. Kalau ngandelin ngaji doang agak lama. Ya. Akhlak luar biasa. Berdiri jadus, berdiri hormat kepada dia. Nah ini anak kiai dipelototin. Ya udah nggak bakalan berkah ilmu. Apa lo? Hah? Ya. Ya terus ini dulu salib cium tangan. Makanya kalau kita sering soal di pondok-pondok pesantren daerah Jawa itu, Masya Allah, luar biasa. Ada mobil kiai lewat saja berhenti, kita nunduk. Padahal mobilnya doang lewat. Tahu yang di dalamnya siapa? Ya, coba perhatikan. Ya, di pesantren-pesantren besar itu, ada
Udah lewat mah berdiri lagi jalan. Masya Allah. Ini kalau diterapin di anak kita tuh enak. Ada orang tua kita lewat. Ini emang apa ya? Ya? Apa? Mana rokok? Ya Allah. Ayo kita merokok berdua. Ya, nggak ada takdirnya, nggak ada. Jatuh kita. Memang kita ada tahapannya. Kalau sudah 11 sampai 20 itu anak kita jadi sahabat kita. Ajak ngobrol. Ajak ngobrol anak kita. 11 ke atas itu ajak ngobrol. Kok gimana? Tapi jangan diajarin ngerokok. Ya join aja nah ya. Join. Apa perlu kopi kamu ya? Saya bikin berdua kita ngopi. Wah. Ya, maksudnya ngobrol ada kongkor ya tentang kehidupan, tentang perjalanan ayahnya. Ya, kamu tuh nanti seperti saya begini nih. Tuh. Jadi sahabat anak itu kalau sudah belasan tahun itu sahabat CS kita. Ya, tapi kalau 0 tahun sampai 7 ya hanya kita nyuruh-nyuruh saja. 8, 9, 10 itu baru kita tegas, ada takjirnya. Ada sanksinya kalau melanggar. Tapi 11 ke sana aku diajak ngobrol. Ibu ngobrol sama anak cewek. Ya, yang udah gede itu. Nah, kamu nanti kayak ibu begini nih. Tuh. Sambil makan kongkong. Ya. Kalau nyari itu, nah, ya. Nyarinya kalau nyari laki jangan kayak bapak kamu ya. Gitu. Ya. Ya, maksudnya harus lebih daripada nah, kayak bapak saya, kayak suami saya kayak gitu. Ya nggak mau ngobrol biasa, ya curhat. Kalau ada yang seneng sama anak ibu gimana, ibu harus meresponnya, ajarin anak ibu yang cewek. Jadi sahabat. Ya diajak ke masjid, kongko ngobrol, CS. Ya enak nanti kita. Ya. Kenapa? Sebagai sahabat. Nanti tuh kamu seperti ayah nih begini nih. Ya. Kamu itu kalau bisa harus lebih daripada saya. Supaya Pak mempelajari kehidupan seorang ayah. Makanya itu yang diajarkan oleh para anak-anak kiai. Ya, pada kiai kepada anak-anak. Dibawa anaknya itu pengajian, dibawa. Makanya tuh kadang-kadang kalau kita lihat sebandel-bandelnya anak kiai, kok jadi ya gitu. Ya, sebandel-bandelnya anak kiai. Karena kita kesel juga kan. Anak kiai itu bandel banget. Ngaji nggak pernah. Recokin di masjid. Anak kiai. Tapi ujung-ujungnya kok jadi. Ternyata memang ditiraka hati. Jadi kalau pengen punya anak soleh itu kitanya juga jangan diem. Kita nuntut anak biar soleh. Ya, kita nggak berdoa. Kita nggak ngewirid buat anak kita. Ya. Ternyata rumusnya begitu. Kita juga ikut bantu anak kita. Ibu juga berdoa tuh, Robbi habli minas sholihin. Banyakin kalau pengen punya anak soleh. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Qurrata a'yun. Anak itu kalau qurrata a'yun enak dipandangnya gitu. Anak kita itu kalau qurrata a'yun enak dipandang. Masya Allah. Enak ngelihat bocah. Kalau yang bukan qurrata a'yun kesel terus kita lihat. Aduh. Tuh. Makanya banyakin Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Anak cucunya menjadi qurrata a'yun, sedap dipandang mata, enak, enggak ngeselin. Ini motor baru datang aja, tuh, datang, tuh, ini ngeselin. Jadi itu mau nggak qurrata a'yun, nggak sedap dipandang mata. Kalau sedap dipandang enak, pakai sarung, pakai peci, berangkat ke masjid, pakai mukena, ikut tarawih, enak kelihatan. Ya, jadi kalau punya anak soleh itu memang enak. Tapi memang perlu perjuangan kita sebagai orang tua, ya, jangan kita 100% suruh anak berubah, tapi kitanya tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada ucapan
kepada ucapan Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani yang menjelaskan ucapan Sayyidina Ali. Jadilah di hadapan Allah makhluk yang paling mulia, makhluk yang terbaik, tapi kalau di diri sendiri menjadi makhluk yang buruk. Apabila kita berjumpa dengan anak kecil, maka kita lihatlah keutamaan anak kecil. Apa keutamaan anak kecil? Dia belum punya dosa, kalau kita banyak dosa. Selanjutnya, apabila kita bertemu dengan orang yang sudah tua, apa yang harus kita katakan? Maka kita katakan, ini orang sudah tua, hidupnya lebih awal, lahirnya duluan, ilmunya amalnya masih banyak dia daripada kita, karena hidupnya duluan. Kita menghormati orang itu. Kita mah baru kemarin lahir, tapi orang ini Masya Allah, hidupnya duluan, amalnya sudah banyak. Hanya Pak muncul kita menghormati orang tua, hidupnya duluan. Jangan ini orang tua dikata-katain, nah, yang udah tua, ya. Terus itu kita harus contoh, yang tua rajin ke masjid. Carilah orang tua yang rajin ke masjid. Seharusnya kita malu yang masih muda ini, ya, sholatnya di rumah. Dan tenaga itu masih kuatan kita, ya, dibandingkan dengan orang tua kita, ya, kemampuan kita, ya, dibandingkan dengan orang tua kayaknya sudah separuh perjalanan begitu. Tapi rajin ke masjid, rajin zikir, contoh itu. Seharusnya remaja-remaja begitu tuh, ya, remaja-remaja yang harus di depan, remaja-remaja anak-anak kita yang harus tampil. Contohlah orang-orang yang istiqomah, karena kita perlu contoh. Kalau tidak ada contoh, kita tidak tergerak. Makanya contoh kita dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita itu hati-hati berteman, kan begitu. Kalau di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, bertemanlah dengan orang-orang yang giat, bertemanlah dengan orang-orang yang taat, pasti akan ke bawah taat. Karena di dalam Ta'limut Ta'lim itu diatur berteman, bersahabat, memilih guru, memilih tempat. Itu kalau kita salah bahaya. Bukan berarti kita tidak boleh bergaul, karena pergaulan bisa menyebabkan, ya, karakter kita berubah. Maka di dalam kitab Nashihul Ibad kan begitu. Barang siapa yang bersahabat, duduk bareng dengan para pejabat, maka Allah akan tambahkan takabur. Kalau kita bersahabat, berteman, duduk bareng dengan pejabat, pasti akan muncul takabur. Maaf umpama jamaah duduk bareng lah sebelah sama bupati lah, saya yakin itu minta selfie, bener nggak Pak Bupati? Mohon maaf sebentar ya, maaf. Oh, pasti diposting itu di medsos dengan bupati. Itu udah muncul dah, ya, udah muncul ya kesombongannya, ya, ibu sama bupati. Oh, terus bupati bentar dulu, selfie dulu. Pasti ibu langsung posting, alhamdulillah bisa bersama dengan bupati. Sombong sudah mulai, takabur sudah mulai. Saya yakin, tahu nggak? Saya kemarin ngobrol sama bupati. Ternyata bupati enak orang. Ceritain kemana-mana. Ya, benar ucapan ini. Salah duduk, ya, akan bermasalah. Tapi kalau kita duduk bersama ulama akan tambah taat, tambah amal. Jadi bisa mempengaruhi duduk itu. Ya, barang siapa yang duduk bareng sama orang kaya, maka Allah akan tambahkan hubud dunia. Bukan berarti nggak boleh kongkok bareng sama orang kaya, bukan.
Tapi hampir sebagian besar yang diobrolin orang kaya yaitu duit, bener nggak? Gimana kamu bisnis di sana? Ya saya juga lagi, alhamdulillah, lancar kan? Bukan saya lagi sekarang lagi nyari rukuk lagi. Masalah, lu bahasnya kita yang nggak punya rukuk kan bingung apa yang diceritain. Pasti yang diobrolin duit. Coba kalau nggak percaya, ya. Jadi akan tambah hubud dunianya, akan tambah. Ya, akhirnya apa? Ibu panas. Lah ibu nongkrong sama orang kaya yang diobrolin emas, bener gak? Udah beli emas belum, Bu? Oh, saya baru-baru emas. Emas gede ini juga nggak laku-laku nih. Nah, padahal mah ada 59 kilo ini. Ya, coba ibu bergaul sama ibu-ibu sosialita lah, kan begitu. Pasti ibu juga gayanya berbeda. Nah, orang kaya bajunya yang 1 juta. Nah, ibu ngobrol pasti panas. Ya, ibu kan yang 10.003. Ya, ngobrol sama ibu-ibu yang kaya. Ibu kalau nggak ada iman dan ilmunya panas. Yang diobrolin Fortuner. Ya, yang diobrolin Pajero. Nah, ibu carry aja nggak ada. Kerek mah iya. Apa obrolan orang-orang kaya? Pasti seputar dunia. Cinta dunianya nanti tambah tinggi. Hati-hati, bukan berarti nggak boleh, tapi kebanyakan begitu yang diobrolin. Benar nggak, Bu? Pasti diobrolin saldo. Ya, ibu saldo sekarang berapa? Saya alhamdulillah 1 miliar. Ibu boro-boro saldo. Ya, setruk doang ada. Ya. Ini juga udah berapa kemana-mana setruk ini. Ya, pikirin setruk saldo. Ya, jadi ibu harus ada ilmu dan imannya kalau ngobrol sama orang kaya. Harus ada rem. Ya, munculkan sifat qanaah. Ya, saya mau begini aja udah cukup dah. Ya, mau ngobrolin apa? Nggak ada yang diobrolin. Banda nggak ada, duit orang ada. Udah, emang nggak ada. Mungkin begini doang kali hidupnya. Ya, mungkin begini juga ada hikmahnya. Jadi nggak sibuk. Ya, kalau ngobrolin banyak badak mungkin kita sibuk, saking sibuknya nggak sempat ibadah. Tapi kalau pas-pasan begini, alhamdulillah bisa taraweh, alhamdulillah bisa berjamaah ke masjid. Karena apa? Pas-pasan. Coba kalau yang lagi sibuk bisnis, wow, pendapatan hari ini berapa ya? Total bulan taraweh lewat. Tuh, makanya kita alhamdulillah pas-pasan. Ya, pas mau beli beras ada, pas galon habis ada buat beli galon, paket habis ada buat beli data. Ya, terus juga jalan-jalan ada motor, musim hujan ada mobil. Alhamdulillah. Nah, ini kira-kira pas-pasan apa kaya ini? Artinya apa? Sesuai dengan yang dibutuhkan. Itu sebenarnya orang kaya itu siapa? Orang yang sedikit kebutuhannya. Nih, kalau pengen tahu nih, orang kaya yang sebenarnya adalah orang yang sedikit kebutuhannya. Itulah orang kaya. Ada pepatah mengatakan seperti itu. Orang kaya itu adalah orang yang sedikit kebutuhan. Wih, dia gajinya berapa? 10 juta. Gede banget ya? Iya. Tapi apa? Dipotong angsuran Pajero, dipotong angsuran BIT, dipotong apa? BRI, dipotong BNI, dipotong Adira, dipotong WOM, dipotong FIF, tinggal cepet. Kebutuhan 5 juta. Dari mana itu 4.900.000-nya? Nah, kalau kita kan pas-pasan, gaji 4 juta pas. Ya, buat nyambung gajian depan cukup. Tuh. Jadi orang kaya itu yang kebutuhannya sedikit. Ya. Penghasilan besar, ya, pengeluaran besar, berarti dia termasuk orang yang mendapatkan zakat fitrah. Ya, nanti di data diterias itu. Jangan sosok dianterin beras, gak mau. Ya. Weh, lu ngapain nganterin beras ke gua? Nah, kan termasuk dalam mustahik. Enak aja, lihat no mobil gua. Ya. Lihat no motor gua, lihat lo rumah tingkat. Ya, padahal di total itu miskin, dapat itu.
ya beras dari Miftahul, jangan sok-sokan. Kalau secara hukum, ya, karena miskin itu adalah punya ketetapan usaha, gaji dapat, tapi ketika ditotal minus terus, berarti dia miskin. Berarti itu Pak RT harus ngedata juga. Walaupun mentereng rumahnya, ternyata lebih besar pengeluarannya, dia miskin. Wajib dikasih sama DKM. Ada, Bu, ada ibu dapat beras nanti. Ya, itu zakat fitrah. Jangan sombong ketika ada petugas dari Metal Jana nganterin beras, terima aja. Ya, karena secara hukumnya masuk itu. Ya, kecuali ibu itu pengeluarannya sedikit, pemasukan gede, itu orang kaya. Karena kebutuhannya sedikit. Kalau fakir secara hukum fikih, dia nggak punya ketetapan usaha, setiap harinya kurang. Jadi di bawah miskin kalau fakir. Jadi nanti kalau ada petugas zakat fitr nganterin, terima aja. Ya lumayan, ya 3,5 liter ya buat bikin ketupat. Tuh. Karena masuk secara hukum fikihnya miskin. Fakir malah lebih parah lagi, Bu. Ya itu, udah tidak ada ketetapan usaha, kurang lagi. Makanya kalau diterapkan sebenarnya zakat itu, ya nggak ada sekitar kita yang kekurangan. Kenapa? Karena orang kaya ngasih kepada orang yang miskin. Jangan jauh-jauh dulu ngasih zakat itu, orang yang terdekat dulu. Ini mau sok-sokan di tempat orang aja rajin ngasih sumbangan, rajin ngasih ini, tetangga sendiri melarat. Wah, di tempat orang, sampai disiarkan di medsos yang ngasih bantuan ini bantuan itu, tetangga sebelah orang makan, ya nggak makan seharian dia ketahuan. Jadi yang paling afdal itu adalah sebelah kiri kanan kita, lingkungan kita. Kalau sudah sejahtera lingkungan kita, masih ada lebih, kasih di luar. Jadi orang yang terdekat dulu. Maka kalau ini diterapkan, atau nggak ada umat Islam itu, ya kekurangan. Kenapa? Karena hasil kita yang lebih harus dikeluarkan itu 2,5%. Insya Allah sejahtera. Cuma kita kadang berat untuk mengeluarkan 2,5%-nya. Berat. Kenapa? Karena agama itu berat. Kalau nggak dipaksa, nggak bisa. Maka kita berawal dari dipaksa, insya Allah nanti jadi kebiasaan. Jadi berawal dari dipaksa. Ya kayak model kita ngaji subuh lah, awalnya kan dipaksa. Kalau nggak dipaksa nggak bakalan bisa. Nanti kesananya sudah menjadi kebutuhan. Kalau sudah menjadi kebutuhan, tanpa harus keluar-keluar di medsos, di WhatsApp, datang sendiri. Karena sudah menjadi kebutuhan. Ya makan saja tanpa harus disuruh, bener nggak? Karena sudah menjadi kebutuhan. Sebenarnya sholat pun begitu. Karena memang sholat ini adalah sudah menjadi kebutuhan kita, hidup kita. Pasti, ya ketika azan berkumandang, kita langsung meninggalkan seluruh kepentingan dunia. Karena harus menyembah yang Maha Kuasa. Karena ini adalah kebutuhan pokok kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, yaitu untuk mengabdi, untuk menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, 10 menit lagi. Sudah bertemu dengan anak kecil, sudah bertemu dengan orang yang tua, hormati. Ya, hormati. Karena dia hidupnya lebih dulu orang tua kita. Selanjutnya, apabila kita bertemu dengan orang alim, apa yang harus kita katakan? Ketemu dengan guru kita, ulama kita, apa yang harus kita katakan? Oh, dia, kata Tuan Syabdul Qadir, sudah mendapatkan sesuatu yang belum saya dapatkan, yaitu ilmu. Guru kita mah sudah Allah kasih ilmu, sedangkan kita mah belum.
Sehingga kita menghormati dia, karena ilmu itu hakikatnya dari Allah. Karena dari Allah yang maha mulia, orang yang mendapatkan ilmu insya Allah. Saya sering sampaikan ucapan Syekh Nawawi Al-Bantani bin Umar At-Tanara, ya, Banten, Serang Banten. Ya, al-ilmu nurun ena muktabasun so'ibu'u mukarromun ena jalasun. Al-ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Ena muktabasun, dimanapun menetapnya. So'ibu'u mukarromun ena jalasun. Orang yang mempunyai ilmu, mukarromun, dimuliakan, ena jalasun, dimanapun tinggalnya, dimanapun duduk. Benar. Ini ucapan ulama Hijaz. Syekh Nawawi Al-Bantani Ibni Umar Al-Jawi, yang ngajinya luar biasa di Mekah Al-Mukarramah, dan juga masih keturunan Sultan Hasanuddin Banten. Sultan Hasanuddin Banten putra daripada Syekh Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Dulu belum begitu canggih, tapi ngajinya luar biasa, menyeberang lautan. Sekarang sudah canggih, nyebrang got aja nggak datang. Malu sama kiai-kiai dahulu, ya, malu, ya, sama kiai-kiai dahulu. Syekh Khalil Bangkalan Madura ngaji ke Syekh Nawawi. Madura sampai ke Banten, jauh. Orang-orang dulu luar biasa. Nyebrang kali, nyebrang sungai, nyebrang lautan, ya, tapi luar biasa. Tuh, jadi ilmu itu dari Allah dengan ikhtiar ngaji. Makanya setingkat malaikat saja suruh menghormat Nabi Adam. Kenapa? Karena Nabi Adam dikasih ilmu oleh Allah. Padahal yang paling taat itu adalah malaikat. Makanya komplain kan malaikat. Ya, kenapa saya harus sujud kepada Nabi Adam? Di situ sujud itu ditafsirinya menghormat. Bukan sujud kayak kita sholat, bukan, menghormat, jadi nunduk. Menghormat Nabi Adam. Kenapa? Karena yang diajarkan semua nama-nama itu yaitu Nabi Adam. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ. Yang diajarkan ilmu nama-nama itu Nabi Adam. Makanya wahai malaikat, bersujudlah, menghormatlah kepada Nabi Adam. Tuh, makanya derajat ilmu itu luar biasa. Makanya kalau anak kita itu mempunyai ilmu, insya Allah tinggal dimanapun insya Allah dimuliakan oleh sekitar. Tinggal di kota nggak bakalan buta, tinggal di gunung nggak bakalan bingung, karena ada ilmunya. Dan ilmu bisa didapat bita'allum, yaitu dengan belajar. Kecuali mungkin ilmu laduni lah, tapi kan ilmu laduni jarang. Jadi ilmu didapat karunia dari Allah tanpa ngaji. Tuh, kita pengen begitu tuh. Ngaji nggak pernah ilmunya wakeh, tapi kan jarang. Itu mah hanya mungkin 1001, karena itu karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi hampir, ya, ngaji itu, ilmu itu didapat dengan belajar, yang mana prosesnya sangat panjang. Ibnu Hajar aja mulai ngaji usia 40 tahun, coba ya. Yang tadinya mah ya hampir pesimis kan, masih bisa nggak sih kita ya belajar gitu awal. Tapi karena melihat tetesan air yang jatuh ke batu, maka dia berpikir, ini air netes setiap hari, batu yang keras sampai dalam seperti ini, masa sih otak saya tidak bisa seperti kayak batu? Otak saya tidak keras-keras amat.
akhirnya mulai ngaji usia 40 tahun. Kalau kita mah udah 40 tahun udah mungkin nggak bisa ngaji begini lah, baca Quran juga susah banget ini. Huruf udah putus-putus begini. Jangan putus asa. Ya. Belajar Iqra nggak apa-apa. Ya, walaupun usia 40 tahun yang belum belajar Iqra nggak apa-apa. Di Iqra masukin di tengah Quran. Ya, itu selipin. Ibu masih Iqra, ngaji aja sama ustazah di sini. Iqra-nya selipin di Al-Quran. Nanti kalau ada yang nanya, ibu udah Al-Quran? Wow, belum tahu ya. Udah gitu aja. Ya, pas ngadep ustazahnya mah Iqra 1, ya kan? Ya, hitung-hitung pahala nenteng Al-Quran. Karena Al-Quran apa sajanya pahala itu. Ya, nentengnya pahala, membacanya pahala, mendengarkannya pahala, mengamalkannya pahala. Al-Quran serba pahala. Apa yang tidak berpahala? Yang totalnya 1.027.000 itu. 27.000 huruf. Kita udah pernah ngitung nggak? Dari Bismillah sampai Anas. Ada berapa huruf? 1.027.000. Kita memang pernah ngitung. Saya baca menurut Imam Syafi'i. Yang ngitung apa sampai 1 bulan Ramadan nggak nyampe ya. Jadi ba itu nanti total ba ada berapa ya? Ada berapa? Tak ada berapa sequran? Masya Allah, ulama luar biasa. Makanya 1.027.000 dikali 10 kebaikan. Udah berapa itu? Kalau kita menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Sedangkan di bulan Ramadan dilipat gandakan pahalanya. Berbeda dengan bulan lain. Sudah berapa pahala kita kalau kita menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan? Inilah nih keutamaan luar biasa. Makanya ayo kita sedapatnya saja dah. Kalau nggak nyampe khatam juga udah dapat berapa surat kayak di bulan suci Ramadan. Bisanya At-Takasur aja diulang-ulang. Ya, bisanya Al-Ikhlas sudah Al-Ikhlas saja berulang-ulang di bulan suci Ramadan. Jangan sampai nggak baca sama sekali. Karena apa? Kita meraih keutamaannya ini, sayang ini Ramadan. Ya, nilainya luar biasa. Jadi kalau kita ada target sampai akhir Ramadan itu menghatamkan, bagus. Nanti dikali berapa kebaikan? 1.027.000. Ya, huruf itu dikali ya, 10 dikali lipat ya di bulan suci Ramadan. Maka targetkan supaya kita masuk golongan orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya surga itu rindu terhadap 4 golongan. 1, talil Quran, yang kedua wa hafidil lisan, yang ketiga wa mut'imil ji'an, yang keempat wasqimina fi syahri Ramadan. Yang dirindukan surganya Allah, yang pertama orang yang membaca Al-Quran, lalu orang yang memelihara lisan, lalu orang yang memberi makan orang yang lapar, saudaranya yang lapar, lalu yang keempat wasqimina fi syahri Ramadan. Dan yang keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita termasuk di dalam 4 golongan ini. Ya Rabbal Alamin. Kita bersama-sama bersolawat. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana lana mamado ya wasi'an karami ya Rabbi. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa terdahulu kami, dosa-dosa sekarang, dosa yang akan datang, dosa-dosa tinggal salat dan sempat mengqadhi. Ya Allah, ya Rahman, berkah hidup kami, berkah rezeki kami, ya Allah, ya Rahman, ya Rahman. Wasi'at karami huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli awlim
ijabahlah doa-doa kami, kabulkan hajat-hajat kami, hajat dunia dan akhirat kami. Karuniakan kekuatan kepada kami untuk bisa menyelesaikan seluruh ibadah-ibadah kami, puasa kami, tarawih kami, qiyamul lail kami, ya Allah. Berikan kekuatan kepada kami. Ya wasi'al karami Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairil khalqi kullihim. Ya Allah, karuniakan akhir kehidupan kami akhir yang mulia, akhir yang berkah, akhir yang husnul khotimah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, karuniakan akhir hayat kami akhir yang husnul khotimah, membawa iman dan takwa kami, ya Allah, menghadap. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang benar hakikatnya karunia dari Allah, salah dari terbatas ilmu saya dan kebodohan saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.